Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat Allah, di sini kami bisa menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Dr. Aminur Baidi, SAG MBDI. Kami mohon bimbingan dan kritikannya kepada kami. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Aminur Baidi, yaitu yang berjudul Tipologi Belajar Siswa dan Penerapan Metode dalam Pembelajaran Agama Islam. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Laili Husnayati dengan NIM 20.86208.094. Nama saya Nurul Hidayatus Sadiah dengan bernomorkan NIM 20.86208.104. Perkenalkan, nama saya Erlina Uswabun Hasanah dengan NIM 20.86208.089. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian siswa, tipe belajar visual, tipe belajar auditori, dan tipe belajar kinestetik. Yang pertama adalah pengertian siswa. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Yang pertama, sebutan murid. Sebutan murid bersifat umum. Secara umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik, istilah murid kelihatannya khas pengaruh agama Islam. Di dalam Islam, istilah ini diperkenalkan oleh Sufi. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, mensucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini adalah yaitu seseorang yang ingin mencari ilmu, yaitu disebut dengan murid. Yang kedua, sebutan anak didik mengandung pengertian guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Di sini yaitu yang dimaksud adalah seorang guru yang mendidik seorang anak. Bisa disebut juga dengan orang tua yang mendidik anaknya, yang bisa diartikan dengan anak didik. Yang ketiga, sebutan peserta didik adalah menurut perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu. Di sini bisa diartikan seseorang yang ingin belajar atau orang yang ingin menuntut ilmu, tidak memandang usia dan batas waktu. Keterangan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nurul. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tipe belajar yang pertama, yaitu tipe belajar visual.
Tipe belajar visual atau gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih berfokus pada penglihatan. Artinya, dalam proses pembelajaran untuk melihat hal baru, maka perlu melihat sesuatu secara visual agar menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Belajar menggunakan gaya belajar ini berarti menggunakan indera penglihatan berupa mata untuk mengamati, membaca media, menggambar, dan juga mendemonstrasikannya. Adapun kelebihan dari tipe belajar visual adalah mampu mengingat secara detail dan juga warna dengan sangat baik. Yang kedua, mampu membaca, mengeja maupun menghafal. Yang ketiga, bisa dengan mudah mengingat. Yang keempat, berpenampilan dengan baik dan bisa menghafal atau memahami suatu informasi. Biasanya, anak-anak akan memvisualisasikan gambar atau image di dalam pikirannya. Adapun kekurangan dari gaya belajar visual yaitu membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencerna atau memahami, karena menggunakan gaya belajar ini mengharuskan si anak atau si murid itu memproses informasi terlebih dahulu. Yang kedua, itu susah dalam belajar dalam suasana yang ramai, sehingga harus terfokus dalam materi satu saja. Yang ketiga, susah memahami penjelasan guru apabila tidak disertai dengan gambar atau grafik. Yang keempat, konsentrasinya mudah sekali terganggu saat melihat sesuatu yang tampilannya kurang menarik atau jelek. Adapun ciri-ciri dari belajar visual yaitu rapi dan juga teratur, lebih suka membaca daripada dibacakan orang lain, lebih mudah untuk mengingat apa yang dilihatnya daripada apa yang didengar. Berbicara dengan tempo yang agak cepat, pembaca yang cepat dan tekun, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali jika instruksi tersebut ditulis. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, suka menggambar apapun di kertas, tahu apa yang ingin dikatakan tetapi sulit untuk memilih kata-kata yang tepat. Sedangkan cara belajar dan media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai belajar dari gambar, foto, ataupun video, membuat mind mapping, menggunakan spidol atau alat tulis untuk menandai, membaca buku yang tidak hanya tulisan tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi. Yang kedua adalah tipe belajar auditori. Gaya belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Belajar melalui mendengar sesuatu bisa dengan mendengarkan kaset, audio, kuliah atau ceramah, diskusi, debat, dan instruksi verbal. Orang-orang dengan gaya belajar auditorial lebih mudah mencerna, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung. Mereka cenderung belajar atau menerima informasi dengan mendengarkan atau secara lisan. Adapun ciri-ciri dari belajar atau tipe belajar auditori yaitu yang pertama, mudah terganggu oleh keributan dan suara berisik. Yang kedua, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketiga, lebih senang mendengarkan, dibacakan, atau daripada membaca. Yang keempat, dapat mengulangi atau menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang kelima, mengalami kesulitan untuk menuliskan sesuatu, tetapi sangat pandai dalam bercerita. Yang keenam, lebih suka menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya. Jadi hanya terfokus pada seni musik saja. Yang ketujuh, senang berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Biasanya pada anak-anak seperti ini dilakukan dengan cara suka belajar dalam hal berkelompok. Yang kedelapan, itu lebih pandai mengeja atau mengucapkan kata-kata dengan keras daripada menuliskannya. Jadi seperti didikte, guru mendiktekan pelajaran kepada muridnya. Yang kesembilan, lebih suka humor atau gurauan lisan daripada membaca buku humor atau komik. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang tipe belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar peserta didik yang melalui gerakan.
Peserta didik bergerak untuk bisa memasukkan informasi ke dalam otak pada diri peserta didik. Peserta didik yang belajar dengan gaya belajar kinestetik sangat suka belajar dengan menyentuh atau memanipulasi objek atau peralatan. Proses belajar ini yang peserta didik tidak bisa berdiam diri karena ia ingin melibatkan fisiknya untuk terlibat langsung. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu ingin memperagakan secara langsung tanpa membaca instruksi yang disediakan. Tipe peserta didik yang memiliki belajar dengan cara kinestetik ini cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau praktek sholat atau praktek wudhu. Akan tetapi biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat. Ciri-ciri belajar kinestetik diantaranya yaitu lebih suka dengan kegiatan yang membuatnya terus bergerak dan juga bekerja, seperti yang dicontohkan tadi. Yang kedua, rentan fokus pendek. Yang ketiga, suka menyentuh, merasakan, serta memegang sesuatu. Contohnya bereksperimen, entah eksperimen ilmiah atau eksperimen yang lain. Pokoknya sesuatu yang bergerak. Yang keempat, lebih memilih untuk menunjukkan daripada menjelaskan. Lebih suka mengapresiasikan diri. Lebih suka berbicara. Yang kelima, bisa mempelajari sesuatu dengan lebih baik. Kita sebagai seorang guru juga bisa menerapkan cara belajar kinestetik. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk seorang pelajar atau peserta didik dengan tipe belajar kinestetik. Yang pertama, rajin melakukan praktik dan juga eksperimen. Peserta didik yang menyukai tipe pembelajaran ini biasanya akan menjadi sosok yang tidak mudah menyerah. Semakin sulit tingkat prakteknya, maka akan lebih kuat keinginannya untuk mengetahui isinya seperti apa. Supaya hasilnya lebih maksimal, disarankan untuk seorang guru menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang kedua, jangan memaksa siswa untuk melahap atau menghadap teori di buku catatan. Dikarenakan gaya pembelajaran ini lebih suka praktek langsung dibandingkan materi yang terdapat di buku. Yang ketiga, mengunjungi tempat edukasi. Seperti contohnya tadi praktek sholat atau praktek wudhu. Berarti guru mengajak para peserta didiknya ke tempat ibadah terdekat atau ke tempat wudhu sebagai praktek dalam belajar. Yang keempat, memanfaatkan gerakan tubuh. Semisal contohnya praktek sholat. Nah, praktek sholat kan lebih menggerakkan tubuhnya daripada berdiam diri. Gitu. Jadi, kesimpulan dari awal sampai akhir tadi, menurut perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu. Baik itu peserta didik, siswa, atau pelajar, itu sama aja. Seseorang atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk berkembang lebih maju dan mendapatkan prestasi-prestasi yang baik. Terus, gaya belajar peserta didik itu banyak sekali. Yang telah kita paparkan tadi, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih fokus pada penglihatan. Jadi lebih paham atau lebih tertarik atau lebih mudah dicerna di
otak para peserta didik itu melihat gambar. Contohnya ya, seorang guru memperlihatkan video melalui proyektor, seperti itu. Terus yang kedua, gaya belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar, lebih suka mendengar daripada yang lain. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar proses didik yang melalui gerakan, yang telah dijelaskan di depan tadi. Jadi, kesimpulan dari seluruhnya yaitu setiap siswa, setiap peserta didik, setiap anak, setiap murid itu memiliki gaya belajar tersendiri, memiliki potensi tersendiri, memiliki tipe-tipe atau ciri-ciri gaya belajar sendiri, sehingga kita sebagai calon guru atau calon pendidik, gimana caranya agar peserta didik kita itu paham mengenai apa yang kita sampaikan kepada mereka. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Di sini kami sebagai presentator. Apabila banyak kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon kepada Bapak Dr. Aminur Baidi, apabila ada kesalahan, saya mohon kritik dan saran untuk makalah kami. Cukup sekian, apabila banyak salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.